Bapak Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, Pak Wakil Rektor 3, Bapak Sekretaris Senat Akademik, Bapak Dekan Fakultas, baik Fakultas Keperawatan, Kebidanan, dan Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, seluruh ibu bapak ketua prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, anak dosen juga hadir. Semuanya sama-sama saya muliakan. Pada siang hari ini pengajian kita sedikit berbeda. Ya, anggaplah setengah istimewa. Karena kalau biasanya para dosen tendik bergantian, mahasiswa bergantian menyampaikan kultum yang biasa kita singkat kuliah pas 10 menit. Kupas baik belajar al-Islam dan kemuhammadian. Itu secara rutin kita lakukan. Untuk kali ini ya saya mengambil alih sebagai MC. Untuk kali ini sedikit berbeda karena kita kedatangan sebenarnya bukan juga tamu, tetapi karena dia, kenapa saya tidak katakan bukan tamu? Ya tamu juga. Karena ibunya ya almarhumah, ya ibunya Ustaz Mujib pernah juga menjadi guru di SD Muhammadiyah pada saat saya masih kecil, usia SD ya tahun 80-an. Dan Ustaz Mujib LC ini sejak kecil sudah meninggal ibunya. Lalu kemudian berguru di Mesir selama 9 tahun. Dan dia memang asli santri sejak SD, SMP, SMA di Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkosok. Nanti beliau juga mungkin yang akan memperkenalkan diri sebelum menyampaikan ceramahnya. Saya lapor sama Pak Rektor, saya lapor sama WR3. Saya bilang ini ada tamu. Dia bilang kalau begitu bagus. Oleh karena itu pada kesempatan ini jadilah pengajian kita ini. Ya kita sekali lagi saya juga mewakili rektor ini, Adinda Haji Mujib Rahman LC, mengucapkan terima kasih atas waktu kesempatannya untuk bersilaturahim di tengah-tengah kampus kita ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak ketua prodi dekan yang sudah menyampaikan kepada mahasiswanya walaupun dalam keadaan libur sehingga jumlahnya didominasi oleh farmasi. Saya melihat ini mahasiswa farmasi memang selalu terdepan kalau kegiatan lainnya. Terdepan dalam artian dia datang. Bukan yang lain, bukan dia berarti tidak terdepan juga karena dia praktek ya, terdepan di prakteknya. Saya kira ini menjadi pengantar bagi saya. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti ada anak-anaknya, adik-adiknya yang mau ke Mesir. Adiknya Pak Kasaming, Pak WR3 sudah hafal 4 juz. Sudah ada jalur mandiri ke Mesir. Di Mesir itu lebih mahal uang SPP-nya kita di sini ketimbang dengan Kairo Mesir. Cuma mahalnya kita kalau pesawatnya naik ke sana karena kita belum bisa naik bendi ke Mesir. Saya kira ini menjadi pengantar. Terima kasih Pak Rektor. Semuanya marilah kita mendengarkan dakwah, ceramah pengajian yang akan disampaikan oleh adik kita Haji Mujibur Rahman LC. Tafadhal masykura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, rafi'is samai bila amad, basitil ardi ala ma'in jamad, muqassimil arzaki falam yunsa ahad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan salah seorang atau satu-satunya nabi penutup yang membawa kita dari zaman yang begitu gelap menuju zaman yang begitu penuh dengan cahaya. Bapak Rektor yang saya hormati, pada Wakil Rektor 1 yang saya hormati, dan Bapak Wakil Rektor 2 yang saya hormati, Wakil Rektor 3 yang saya hormati, para dekan yang insya Allah berbahagia semua, para mahasiswa dan mahasiswi ITKES Muhammadiyah yang saya cintai. Ya, saat melihat ke sisi kanan, saya merasa bingung, mahasiswinya yang mana? Karena kelihatan muda semua. Sementara saya melihat ke kiri, saya tidak bisa membedakan yang mana guru dan mana mahasiswanya. Karena wajah-wajahnya semua merupakan wajah yang memancarkan cahaya keilmuan. Ya. ITKES Muhammadiyah Institut, tolong dibenarkan Pak ya, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah. Ya. Jujur pertama kali saya mendengar nama universitas ini saya sangat-sangat kaget. Kenapa? Karena apa ya? Hampir semua ilmu itu sudah digambarkan di dalam namanya. Teknologi, kesehatan, sains, ditambah ada Muhammadiyah. Muhammadiyah diambil dari mana? Dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas dulu Muhammadiyahnya. Rasulullah pernah berkata, ragima anfu rajulin ya zukirtu indahu falam yusalli. Ya, apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang mendengar namaku disebutkan di sampingnya, dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, jadi ada dua ritme yang kita mainkan ketika mendengar kata Muhammadiyah. Di sini terbagi dua orang. Ya, ada yang langsung ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, ada juga yang tidak. Jadi di sini perlu kita hati-hati juga. Nah, berhubung karena kita sudah tahu hadisnya, ya, kalau setiap kali menyebut kata Muhammadiyah usahakan
bersalawat. Ya, kalau mungkin dapat berkahnya. Ya, masuk ke kesehatan. Dari belakang kan, kesehatan. Sains dulu ya. Sains. Ya, atau acak lah. Sains, kesehatan dan teknologi. Yang mana ketiga ilmu ini adalah merupakan bisa dibilang induknya ilmu di masa depan. Teknologi. Kalau kita gagap teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Yang mana HP sudah bisa dipegang menjadi buku atau catatan. Apalagi yang punya tape itu bisa sekali untuk dijadikan buku. Ya. Kemudian kesehatan. Kesehatan masuk dalam daruriyatul khamsah, yaitu hifzun nafs, menjaga diri. Ya, menjaga nafs itu diri. Ya, masuk dalam kuliatul syariah atau maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Ya, masuk hifzun nafs, itu kesehatan juga masuk. Apalagi yang namanya sains. Ya, saya buka tadi KBBI, sains bisa diartikan ilmu pengetahuan atau ilmu yang dikaji dan lain sebagainya yang berkenaan tentang fisika dan alam. Ya, kalau kita di aliyah biasanya ilmu pengetahuan alam. Ya, sains. Itu secara makna KBBI. Ya. Sains merupakan ilmu dari Al-Quran. Mengapa? Karena ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang tidak tertulis secara pasti atau tidak tertulis secara real, tapi diambil maknanya. Ya. Contoh misalkan, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air yang berbeda warna itu menyatu, dipisah oleh barzakh. Barzakh itu bisa dibilang tirai yang tidak kelihatan. Ya, biasanya kalau air yang banjir itu warna kuning, kemudian bercampur dengan warna biru laut, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, yang ketika dikaji itu masuk di sains. Ya, tidak ada di dalam fikih. Ya, tapi di sains. Makanya saya pas dengar ITKES ini, luar biasa nih universitasnya. Apalagi ditambah 1000 mahasiswa ya. 1.500 itu jumlah yang luar biasa. Iya. Lanjut cerita. Berhubung saya dari Mesir, jadi materi-materi saya kebanyakan saya ambil juga dari Mesir. Mungkin saya nanti angkat kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa yang berkenaan dengan sains. Iya. Jadi kita masuk materi saja dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira." Ya, barang siapa yang Allah inginkan sebuah kebaikan, falyufaqqihhu fid din, maka Allah fahamkan agama. Ya, ad-din ini luas, mencakup tadi semua teknologi, sains, kesehatan, dan tentunya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Ya, biasanya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari adalah hadis yang sahih. Iya. Kemudian, ya, selamat datang Bapak. May yuridillahu bi khaira tadi. May yuridillahu bi khaira falyufaqqihhu fid din. Ya. Kita bahas dari sisi sainsnya. Profesor Maurice Beckwell, seorang profesor dari tanah Inggris, ya,
meminta kerajaan Mesir untuk mengirimkan Fir'aun yang ada yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa yang dihadapi oleh Nabi Musa, mengirim ke Inggris agar untuk bisa diteliti. Ya, akhirnya ditelitilah, disetujui, dikirimlah mumi Fir'aun tersebut ke kerajaan Inggris. Ditelitilah oleh para peneliti dan yang dipimpin oleh Profesor Maurice Beckwell. Ya, profesor ini bukan orang Islam. Ya, wallahu alam dia orang agama apa. Yang jelas dia bukan orang Islam. Dia teliti di dalam tubuh Fir'aun itu ada sebuah alga atau ada campuran alga merah yang hanya ditemukan di Laut Merah. Dan itu menunjukkan bahwasanya Fir'aun ini betul-betul yang ada di dalam Al-Quran yang mengejar Musa sampai ke lautan, yang lautnya terbelah. Kemudian setelah Nabi Musa lewat dengan kaumnya, tertutup sedikit-sedikit, akhirnya tenggelamlah para pasukan Fir'aun. Ya, alga merah. Alga itu tidak tahu sejenis tumbuhan atau apa. Ya, itulah yang menyebabkan Laut Merah disebut Laut Merah. Sebenarnya warnanya biru saja. Ya, tapi alga-alga itu ketika dia berkumpul, dia seakan-akan apa ya? Kita melihatnya warna merah. Ya, makanya di dalam tubuh Firaun itu disebutkan atau didapatkan alga berwarna merah. Ya, akhirnya dibawalah penelitian itu. Ya, bagaimana tubuh Firaun itu bisa terjaga. Ya, dimumification. Mumification itu permumian atau dimumikan. Ya, terjaga dengan metode permumian. Ya, permumian alami karena telah terendam air laut yang telah dimasuki alga merah. Ya. Dibawalah atau diundanglah Profesor Maurice Beckwell ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, di dalam perkumpulan, ya, muncullah peneliti-peneliti Muslim, naik satu persatu memberikan presentase dan lain sebagainya. Akhirnya tibalah Profesor Maurice Beckwell yang asal Prancis ini mengemukakan ketakjuban dirinya mengapa bisa badan Fir'aun itu utuh. Ya, tingginya sekitar 2 meter. Kalau saya 173, itu masih ada 30 cm lagi. Segini tingginya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin punya rezeki yang berlebih, umrah plus Mesir misalkan, jangan sampai tidak masuk ke museum Kairo yang sekarang sudah dipindahkan ke Museum Giza. Di dalamnya ada tanda kekuasaan Allah, yaitu ayat kauniyahnya, yaitu sainsnya di situ. Ya, Allah berbicara kepada kita melalui sains. Ya, di dalam situ kita harus bayar 100 pound untuk masuk ke dalam ruangan yang khusus Fir'aun tadi. Ya, ada Fir'aun Ramses II itu yang menghadapi Nabi Musa yang telah dimumifikasi secara alami. Ada Ramses 11, 12, 13 dan lain sebagainya. Itu membayar 100 pound atau sekitar 100.000 rupiah, kita bisa masuk ke dalam museum itu. Ya, lanjut. Saat mengemukakan ketakjubannya, Profesor Maurice Beckwell, seorang peneliti Muslim, akhirnya mengangkat tangan. Wahai Profesor, sebenarnya kami sebagai ilmuwan Muslim sama sekali tidak takjub dengan penelitian Anda. Kenapa? Karena telah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Disebutkanlah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwasanya kami telah menjaga bibadanika, badan Fir'aun itu atau badanmu, ya, litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan apa? Dijadikan pelajaran bagi khalfaka ayah, kaum setelah kamu. Dan di tempat itulah Profesor Maurice Beckwell mu'allaf mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi teman-teman, atau datuk saya sebut adik, wajah saya juga terlalu muda, saya sebut kakak, kalian di bawah. Ya, jadi teman-teman saja. Ya, teman-teman, jangan merasa minder ketika belajar apa ya? Ya saya sudah bilang tadi, yang bukan istilahnya betul-betul agama, yang pokoknya usul fikih ini dan lain sebagainya. Bahkan di tempat ini kita bisa mendapatkan kemuliaannya ilmu. Ya. Makanya betapa beruntunglah teman-teman. Sebenarnya kalau mau dibilang, kalau saya jiwa saya sendiri, seandainya saya tahu ada institut seperti ini, mungkin saya sekolah di sini. Kenapa? Karena saya suka yang sains, ya kan, mengkaji sains dengan membandingkannya dengan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, makanya teman-teman sangat beruntung bisa bersekolah di sini. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ada pertanyaan mungkin? Dapat, karena kita ini ya, sharing. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalkan ada, saya kasih hadiah. Hadiah ini berumur 5.000 tahun. Iya, namanya kertas papirus. Ada di sini. Iya, kalau ada yang mau bertanya, artinya ketika teman-teman bertanya, saya ada materi kembali, ya kan? Jadi saling membantu. Iya. Ini namanya kertas papirus. Kertas papirus ditemukan di zaman Fir'aun atau di zaman Faraonik. Faraonik itu masa Fir'aun, ada 30 dinasti. Ya, namanya Faraonik. Ya, kalau mungkin Kak, apa itu yang piramid? Ya, itu masuk dinasti keempat. Ya, bayangkan ada 30 dinasti. Piramid yang paling terkenal Khufu, Khafre, Menkaure, itu ada 3. Yang paling besar di Mesir atau ditemukan di sana. Itu namanya dinasti Khafre, Menkaure, dan Khufu. Khufu, Menkaure, dan Khafre. Ya, itu dinasti keempat. Terus dinastinya Nabi Yusuf. Dinasti Nabi Yusuf, dinasti ke-17. Ya, dengan cerita Nabi Yusuf dan Zulaikha, dengan ketampanannya ketika berbicara, nah potong ininya, nah iris tangannya dan lain sebagainya. Itu dinasti ke-17. Nabi Musa, dinasti ke-19. Itulah saat ketemu Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Fir'aun. Fir'aun ingin membunuh semua anak laki-laki. Ya, semua anak laki-laki, karena mimpi bahwasanya kerajaannya akan direbut oleh seorang anak laki-laki. Akhirnya dibunuhlah semua yang lahir ketika itu, anak laki-laki. Kalau perempuan selamat, laki-laki disembelih. Ya. Itu dinasti ke-19. Ya. Jadi papirus ini apa ya? Digunakan untuk menulis, atau kertas pertama di dunia. Ya, yaitu mulai dari 3.000 tahun yang lalu, artinya 5.000 tahun. Jadi kalau ada bertanya, silahkan bertanya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Ya, 3 saja dulu, jangan memorong. Iya, kita dulu yang paling pertama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fatina. Yang saya tanyakan di sini terkait masalah Fir'aun. Apakah di zaman sekarang itu ada tanda kehidupan Fir'aun atau sifat-sifat yang terlihat sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat di sahabat kita? Oh gitu, ya. Berat sekali ini ya. Jadi pertanyaannya bisa ini ya,
Saya luruskan, apakah ada tanda-tanda kiamat di saat Fir'aun itu ada? Iya begitu ya? Atau di zaman Fir'aun itu? Apakah ada di zaman sekarang sudah muncul Fir'aun yang ya Fir'aun zaman now ya. Oke, jadi Fir'aun itu sebutan raja, ya raja dari Mesir. Ya, jadi kalau sifat-sifatnya ada penguasa yang zalim. Iya, penguasa yang zalim. Maka yang paling banyak masuk neraka orang yang punya jabatan. Jangan dititik, masih di koma. Orang yang punya jabatan yang menjadikan jabatannya itu untuk menzalimi orang-orang di bawahnya. Tidak, selama dia bisa mengayomi ininya, tidak zalim kepada orang-orang di bawahnya, ya kan? Itu tidak bisa dikatakan Fir'aun. Ya, secara harfiah Fir'aun adalah gelar untuk kerajaan Raja Mesir. Ya, makanya dinastinya Nabi Yusuf, Fir'aun di situ tidak dikatakan Fir'aun, disebut raja. Kenapa? Karena dia bukan asli Mesir. Dia keturunan Asia seperti kita. Ya, makanya dia dibilang tidak Fir'aun, bukan Fir'aun di zaman itu, tapi raja. Ya, Malik. Semoga terjawab ya. Ya, kita Bapak. Ya. Oh iya, maaf. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan Ustaz tentang mengenai kertasnya yang tadi. Itu kan yang dimaksud tadi yang dibilang tadi itu kan sudah berumur 5.000 tahun. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini ada yang menurut kronologi sejarah pembuatan kertas ini itu baru ada sejak tahun 105 Masehi. 105 Masehi. Iya. Jadi sekarang ini kan belum cukup 5.000 tahun. Iya. Jadi itu jadi pertanyaan saya itu kemungkinannya kertasnya itu bisa dibilang asli atau tidak? Oh iya. Maaf. Iya. Iya. Jadi dari keasliannya itu asli dari pohon papirus. Namanya ada pohon papirus. Papirus itu bentuknya seperti apa itu ya? Keladi. Tahu keladi? Batang keladi. Iya, batang keladi. Kemudian buahnya itu bentuk matahari. Ya, bentuk matahari. Bentuk matahari. Itu caranya buat dipotong tipis-tipis, kemudian dilipat-lipat, dianyam kayak tikar itu, diselang-seling, kemudian dipres. Ya, itu bentuk ininya, bentuk metode cara pembuatan kertas tersebut. Ya, kalaupun nanti tidak sesuai dengan 5.000 tahun yang tadi, setidaknya kan masih ada 2.000 tahun. Ya, jadi kalau keasliannya insya Allah asli ini Pak. Iya. Iya. Masih ada? Ya, silakan. Langsung saja, nama saya Roni. Ya, saya mau tanyakan itu, saya pernah mendengar kisah tentang Fir'aun, yang dimana Raja Fir'aun itu sempat atau pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh anak bayi laki-laki yang baru lahir. Pertanyaannya, kenapa Fir'aun melakukan hal seperti itu? Terus yang kedua, banyak. Bahwa ketika Fir'aun hendak menghembuskan nafas terakhir, yang pernah saya dengar pernahnya itu, terus dia ingin bertaubat atau memohon ampun kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat Fir'aun. Kira-kira bisa dijelaskan? Oh iya. Terima kasih. Sebelumnya silakan diambil dulu ini ya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama tadi bisa diingatkan apa tadi?
Ya, Langsung anunya saja. mengapa Firaun Oh iya, sudah ingat ya. Jadi saat itu Firaun mimpi ya kerajaannya diambil alih oleh seorang anak laki-laki yang akan lahir di zaman itu. Ya akhirnya diperintahkanlah dibunuh semua anak laki-laki. Kenapa? Karena jangankan Firaun, film-film Korea saja kita pasti sudah lihat seperti itu, ya kan? Ya, ketika ada istilahnya pewaris tahta dan lain sebagainya, itu akan dibunuh dan lain sebagainya. Jadi jangankan Firaun, ya yang punya kekuasaan dan punya kekayaan luar biasa. Qarun itu kekayaannya dari Firaun. Ya, kenapa? Karena dia penjilat. Ya, dia penjilat kekuasaan saat itu, Qarun. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ya. Jadi hal itu juga saya pernah baca ya di Google, dan referensi di Google saya sudah tidak terlalu jadikan patokan. Kenapa? Karena ya banyak situ penulis-penulis bebas begitu. Saya takut itu kisah Israiliyat. Ya karena kalau tidak salah Jibril menyumbat mulutnya kan dengan tanah liat. Ya, secara sejarah dalam kitab-kitab saya belum dapat seperti itu. Tapi kalau mungkin ada yang bisa mendeskripsikan kitabnya atau istilahnya informasinya valid, ya mungkin bisa kita sama-sama belajar. Nah, makanya tadi saya bilang kita sharing di sini, ya. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan, saya itu tidak malu mengakui atau saya tidak tahu. Kenapa? Karena Ahmad Imam bin Hambal diajukan 40 pertanyaan, 4 sampai 5 saja dia bisa jawab. Ini Ahmad bin Hambal, ya, yang masuk dalam 4 mazhab besar itu, ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, Ahmad bin Hambal itu adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Sekaliber ulama begitu besarnya, bukan ulama lagi dia, wali Allah. Wali Allah itu 40 pertanyaan diajukan, ya cuman beberapa bisa dia jawab. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalkan saya tidak bisa jawab. Ya. Oke ya. Siapa tahu masih ada, nanti kita buka sesi lagi. Ya. Kemudian fadilah kedua atau kemuliaan atau keberuntungan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang bertujuan atau jalan menuju menuntut ilmu, ya, barang siapa yang hendaknya dia ingin menuntut ilmu, apa kata Rasulullah? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, Allah mudahkan langkahnya itu menuju ke surga. Ya. Apa kenikmatan yang lebih besar lagi atau kemuliaan, keberuntungan apa lagi yang kita ingin tanyakan ketika kita tahu ujungnya adalah surga? Apa enaknya surga? Itu pertanyaannya. Di dalam surga ada apa? Suatu saat seorang ulama besar ditanya, di surga itu ada apa? Sehingga saya berkeinginan untuk masuk surga. Ya. Berambisi untuk masuk surga. Memangnya di sana ada kenikmatan apa? Dia bilang, ulama itu bilang, di dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang itu mengatakan, saya mau masuk surga. Bukan kenikmatan yang misalkan bidadari-bidadari yang kita dapatkan di dalamnya, tidak. Tetapi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam surga. Ya, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin memesan, karena sudah keringat juga. Saya ingin memesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita di institut ini menganggap bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan dunia. Tidak, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Yang menuntut ilmu tadi
sudah dikabarkan bahwasanya di depan sana yang tunggu kita adalah jannah, ya, surga. Sementara para pengajar, ya, jangan kira para pengajar itu pasti belajar juga, ya. Setiap hari pasti membaca, setiap hari pasti mengisi dan mengisi. Yang artinya pengajar juga menuntut ilmu. Artinya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai rektor 1. Kenapa saya sebut terus rektor 1? Karena beliau sepupu saya. Iya. Jadi nasihat juga bagi saya dan saran juga bagi Bapak rektor 1. Bahwasanya jabatan kita itu bisa menjadi dua belah pisau yang berbeda. Satu ke neraka, satu ke surga. Ketika kita tidak menjadikan jabatan itu menggapai ridha Allah, maka tunggulah neraka yang ada di ujungnya. Sebaliknya, ketika jabatan kita, ya, sebagai misalkan rektor, wakil rektor, dekan dan lain sebagainya, bahkan sebagai mahasiswa, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tunggu-tunggu akibatnya. Ya, mungkin cukup sekian karena sudah setengah jam, ya. Ya. Adapun yang ini tidak usah dibuka tanya jawab lagi, silahkan dibagi-bagikan saja kepada para tetua. Nanti kalau ada sisanya silahkan dibagi ke murid-muridnya. Ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.